Selamat pagi teman-teman dan Mas Boy, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, di mata kuliah regulasi dan kebijakan komunikasi ini, kami akan mempresentasikan tentang dimensi kebijakan. Nah, sebelumnya kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Candik Ayu, dan ada Tasya dan juga Christian. Terus apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, di dimensi kebijakan ini kita akan membahas 7 poin. Yang pertama itu ada makna regulasi dan kebijakan komunikasi. Yang kedua ada hubungan regulasi dan kebijakan komunikasi. Yang ketiga ada jenis kebijakan publik. Dan yang keempat ada karakteristik kebijakan publik. Kelima perumusan kebijakan. Keenam ada implementasi kebijakan. Dan yang terakhir ketujuh ada analisis kebijakan. Nah, untuk memasuki yang pertama, makna regulasi dan kebijakan akan dijelaskan oleh Christian. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian makna regulasi dan juga kebijakan. Nah, di sini akan dibahas makna dari regulasi, kemudian makna dari kebijakan, dan juga makna dari kebijakan publik itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu makna dari regulasi. Istilah regulasi ini seringkali kita dengar atau kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya istilah regulasi itu kita gunakan atau kita temukan dalam pembicaraan soal masalah politik, ataupun biasa juga kita temukan di televisi, dalam berita-berita, ataupun surat kabar yang sedang kita baca. Bahkan, tak jarang juga kita menemui kata regulasi ini dalam peraturan-peraturan di kampus, sekolah, ataupun kantor. Nah, pengertiannya, regulasi di sini menurut David Lefauer, regulasi itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah secara eksklusif untuk keperluan negara. Sedangkan menurut Wilcox dan Shepard, regulasi itu adalah salah satu dari kebijakan formal yang ditetapkan pada suatu sistem yang dimana di dalamnya aset negara kemudian diserahkan pada pihak yang bergerak di bidang bisnis ataupun usaha. Nah, istilah regulasi sendiri tertera juga pada dalam undang-undang, yaitu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dikatakan dalam pasal tersebut bahwa regulasi ini memiliki unsur-unsur peraturan tertulis, mengandung norma hukum yang dibuat dan disahkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang dan disusun mengikuti prosedur tertentu yang berlaku. Nah, kalau itu tadi regulasi, sekarang kebijakan. Nah, istilah kebijakan ini juga kan sering kita temukan dalam keseharian kita, di mana-mana, di surat kabar, sama seperti regulasi. Kita menemukannya di surat kabar, di berita-berita, ataupun dalam pembicaraan kita sehari-hari. Nah, di sini menurut Leslie, kebijakan itu adalah suatu hal yang dilakukan ataupun tidak dilakukan yang ditentukan oleh otoritas publik guna menangani masalah tertentu atau serangkaian masalah yang saling berkaitan. Nah, sedangkan pengertian lain menurut Anderson di sini, kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih aktor yang berhubungan dengan persoalan yang sedang mereka hadapi. Nah, dari beberapa definisi ahli tersebut, kita dapat mengambil atau menarik kesamaan di dalamnya. Jadi jika kita simpulkan, kebijakan ini memiliki arti keputusan atau tindakan yang dilakukan satu orang atau lebih guna menyelesaikan persoalan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kalau kebijakan publik, kalau tadi kan kebijakan, sekarang kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini pengertiannya akan pastinya lebih luas dari pengertian kebijakan yang tadi. Nah, kebijakan publik itu adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara guna mewujudkan tujuan dari negara itu sendiri. Nah, dengan adanya kebijakan publik ini diharapkan masyarakat ini dapat memasuki masa transisi di mana tujuan dan cita-cita masyarakat dapat dicapai. Jadi, adanya kebijakan ini bertujuan agar kehidupan masyarakat ini dapat lebih sejahtera dalam negara, dalam kehidupan bernegara, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian hubungan regulasi dan kebijakan publik. Nah, kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas pengertian-pengertian dari apa itu regulasi, apa itu kebijakan, pengertian mereka masing-masing. Sekarang kita masuk untuk mengetahui apa sih hubungan antara regulasi dan kebijakan ini. Nah, kalau kita lihat sekilas, kata regulasi atau makna dari regulasi ini memiliki pengertiannya mungkin hampir sama kebijakan kalau dilihat secara sekilas. Tapi pada kenyataannya, pada penerapannya, terdapat beberapa perbedaan di dalamnya.
Nah, pada penerapan kebijakan publik, regulasi ini memiliki peran tersendiri di dalamnya. Nah, regulasi ini berperan sebagai instrumen untuk merealisasikan kebijakan guna mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini regulasi ini berperan sebagai instrumen, yang berarti regulasi ini adalah bagian dari kebijakan yang memiliki fungsi sebagai suatu unsur yang akan membuat kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, biasanya regulasi ini nanti akan berisi aturan-aturan yang berfungsi untuk mengendalikan, membatasi, ataupun menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk dapat terjadi. Seperti itu. Lanjut. Kemudian apa aja sih jenis-jenis kebijakan publik itu? Nah, jenis kebijakan publik itu ada 4. Untuk yang pertama itu ada kebijakan formal, kedua ada kebijakan umum, ketiga ada pernyataan penjabat publik, dan yang keempat terakhir perilaku penjabat publik. Nah, untuk yang pertama, kebijakan formal dari buku Nugroho tahun 2014 ini menjelaskan kebijakan formal itu merupakan bentuk kebijakan yang bersifat tertulis, di mana nanti bakal melalui proses-proses pengesahan agar dapat berlaku di masyarakat. Kemudian, kebijakan formal ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada perundang-undangan, regulasi, dan hukum. Nah, untuk yang pertama, perundang-perundangan ini itu tuh memiliki 2 pemahaman, yaitu berupa keputusan eksekutif dan legislatif. Dan yang kedua itu adanya mikro, makro, dan meso. Makro itu memiliki arti umum, di mana makro yang nantinya tuh mencakup pada undang-undang dasar. Meso yang berarti menengah, yang mencakup pada peraturan presiden. Dan yang terakhir mikro itu yang nantinya akan mengatur pelaksanaan kebijakan di atasnya, yang mencakup ke perda atau peraturan daerah. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah hukum. Seperti yang kita tahu, hukum itu ada untuk mewujudkan ketertiban publik dengan memberikan peraturan-peraturan yang membatasi tindakan seseorang. Dan yang kelompok yang ketiga yaitu regulasi. Jadi menurut Wilcox Shepard dalam bukunya Nugroho, regulasi itu merupakan suatu bentuk kebijakan formal yang berfungsi mengelola aset negara untuk keperluan perilaku usaha ataupun organisasi maupun bisnis. Nah, yang kedua ini kebijakan umum, lembaga publik yang telah diterima bersama atau konvensi, di mana kebijakan umum itu merupakan bentuk kebijakan yang ada di dalam suatu organisasi publik dan memiliki konvensi. Konvensi sendiri itu merupakan kesepakatan bersama, di mana konvensi ini yang berarti kebijakan tersebut tuh dibuat tertulis namun tidak bersifat formal. Konvensi atau kesepakatan bersama ini itu tumbuh pada suatu proses organisasi publik, contohnya seperti upacara rutin memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, di mana kegiatan tersebut menjadi kesepakatan bersama di seluruh negara yang berkenan pada kelembagaan publik. Contoh lainnya itu ada pemberian cenderamata pada tamu negara, yang mana tindakan tersebut itu menjadi kesepakatan suatu negara sebagai bentuk pemberian dan rasa terima kasih karena telah berkunjung. Nah, yang ketiga ini ada pernyataan penjabat publik dalam forum publik. Bentuk kebijakan ini tuh berisi tentang pernyataan yang dikeluarkan dari penjabat publik, di mana penjabat publik itu harus memiliki sifat yang bijaksana dalam melakukan pernyataannya di publik. Karena pernyataan yang disampaikan itu merupakan bentuk cerminan kehormatan yang diberikan pada masyarakatnya. Sebagai contoh kasusnya yang baru-baru terjadi ini ada di daerah Bantul, Yogyakarta, di mana ada seorang anggota DPRD Bantul di Yogyakarta itu mengucapkan permintaan maafnya karena telah mengeluarkan pernyataan kontroversial melalui video 30 detik yang tersebar di via WhatsApp, yang mana mengatakan tentang pemakaman COVID-19 ini hanyalah sekedar proyek pemerintah. Jadi melalui kasus ini tuh membuat para relawan-relawan lainnya itu merasa tersinggung dan merasa tidak dihargai. Maka dari itu, pernyataan penjabat publik ini sangat perlu untuk diperhatikan dalam berpendapat di forum publik.
Berikutnya yang terakhir, yang keempat ini ada perilaku penjabat publik. Perilaku penjabat publik ini merupakan tindakan atau perilaku dari penjabat publik yang kemudian akan ditiru oleh rakyatnya, karena penjabat publik ini memiliki kekuasaan dan menjadi panutan bagi masyarakat. Nah, perilaku penjabat publik ini tidak jauh berbeda penjelasannya dengan jenis kebijakan publik yang barusan tadi kita bahas, yang ketiga tadi. Perilaku sama halnya itu dengan gestur yang tetap harus memiliki etikanya, di mana segala perilaku penjabat yang baik ataupun buruk dapat menjadi pengaruh untuk rakyatnya. Contohnya yang sering terjadi itu adalah tindakan yang sangat dilarang, yaitu korupsi, di mana kita tuh tahu kalau korupsi itu merupakan tindakan yang sangat dilarang. Hal inilah yang membuat rakyatnya tuh tidak mendapatkan cerminan yang baik dari penjabat-penjabat yang mereka telah hormati gitu. Oleh karena itulah inilah perilaku yang menjadikan peringatan juga gitu untuk para penjabat dalam berperilaku dan berpendapat di publik. Berikutnya ada karakteristik kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini juga memiliki karakteristiknya, itu tuh seperti kebijakan, hukum, regulasi, dan pedoman teknis. Nah, keempat karakteristik ini memiliki hubungan yang tidak jauh berbeda dalam kebijakan publik ini. Nah, seperti yang kita tahu, dalam menjalankan kehidupan individu maupun berkelompok itu memerlukan adanya kebijakan. Nah, kebijakan sendiri itu merupakan bentuk peristiwa yang terjadi untuk menciptakan hasil yang baik atas tindakan yang dilakukan bersama-sama. Hal ini tuh dapat dinyatakan juga bahwa kebijakan ada atau dapat dilakukan oleh secara berkelompok maupun individu yang memiliki sebuah rangkaian, susunan, dan tindakan yang mana untuk pencapaian tujuan bersama. Nah, kemudian karakteristik yang berikutnya itu hukum, di mana hukum itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sendiri itu merupakan bentuk peraturan, norma yang memiliki adanya sanksi jika dilanggar. Melalui adanya hukum juga itu tuh guna untuk masyarakat tuh dapat tertib pada undang-undang atau peraturan yang sudah diterapkan dalam kehidupan bernegara ini. Tidak hanya dalam kehidupan bernegara saja, dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing pun, di mana semua tempat itu tuh pasti memiliki adanya peraturan dan normanya yang harus kita taati dan perhatikan. Hal ini tuh juga dapat digunakan untuk mengajarkan seseorang untuk dapat hidup dengan disiplin. Nah, sedangkan regulasi itu tidak jauh berbeda dengan karakteristik hukum ini sebenarnya, di mana regulasi itu merupakan pengaturan yang dapat memberikan pengaturan di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian itu ada pedoman teknis juga. Melalui pedoman teknis ini membantu berjalannya dalam suatu kebijakan publik. Hal ini tuh yang menunjukkan bahwa dengan adanya karakteristik tersebut itu sangat membantu dan berperan penting dalam pencapaian tujuan bersama yang ada dalam suatu kelompok, organisasi, atau bisnis. Selanjutnya ada perumusan kebijakan publik. Nah, di bagian perumusan kebijakan ini akan membahas secara rinci mengenai kebijakan publik ini dirumuskan. Tujuannya adalah agar perumusan kebijakan publik ini mampu mengetahui bagaimana proses perumusan ini terjadi, kemudian cara seperti apa yang akan digunakan, dan pihak mana saja yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Dalam kegiatan perumusan kebijakan publik, ada model-model yang ikut serta dalam perumusan kebijakan tersebut. Nah, model-model ini merupakan penyederhanaan dari proses perumusan kebijakan publik yang ada. Model-model tersebut antara lain, yang pertama ada model sistem, yang kedua ada model rasional komprehensif, yang ketiga ada model kepuasan, keempat ada model penambahan atau the incremental model, kelima ada model pengamatan campuran atau mixed scanning, dan yang terakhir atau yang keenam ada model kualitatif optimal.
Selain model, dalam kegiatan perumusan kebijakan publik juga memiliki tahap-tahap, di mana tahap-tahap ini menjelaskan tentang tindakan apa yang boleh dipilih, dan pilihan tersebut merupakan alternatif kebijakan yang dipilih dan dapat disetujui oleh para pendukung. Nah, tahapan yang pertama adalah perumusan masalah atau defining problem. Dalam kegiatan perumusan kebijakan, kegiatan mengenali dan merumuskan merupakan langkah yang paling fundamental. Untuk melakukan hal tersebut dengan baik, maka masalah-masalah yang ada di publik harus dikenali dan didefinisikan. Karena pada dasarnya, kebijakan publik ini dibuat untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, tahapan yang kedua adalah agenda kebijakan. Perlu diketahui bahwa tidak semua masalah publik akan mampu sampai ke tahap agenda kebijakan ini. Dari semua permasalahan yang telah terjadi di publik, hanya masalah tertentulah yang akan sampai ke agenda kebijakan. Masalah tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut seperti memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang segera. Pada tahap kedua ini juga masalah publik yang masuk akan dibahas oleh para perumus kebijakan seperti legislatif, yaitu DPR, juga kalangan eksekutif seperti presiden, dan mungkin para agen pemerintahan di kalangan yudikatif. Selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Nah, setelah masalah publik masuk ke dalam agenda dan mulai dibicarakan, langkah ketiga ini adalah saatnya para perumus kebijakan membuat pemecahan masalah. Dan dalam proses ini, para perumus kebijakan akan dihadapkan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan tersebut. Masuk kepada tahap yang terakhir atau tahap yang keempat, yaitu penetapan kebijakan. Setelah satu dari banyaknya alternatif sudah diputuskan, maka masuklah ke tahap yang paling akhir, yaitu menetapkan kebijakan mana yang berhasil dibuat dan dipilih, sehingga kebijakan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Contohnya berupa undang-undang, jurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri, dan lain-lain. Nah, yang tidak kalah pentingnya dalam perumusan kebijakan publik adalah nilai. Dalam proses pembuatan keputusan, para pembuat keputusan tentu tidak boleh asal dalam melakukannya. Persoalan yang muncul di sini kemudian adalah nilai-nilai yang seperti apa yang mempengaruhi para pembuat keputusan ini. Maka muncullah kriteria nilai yang dibuat oleh James Anderson. Yang pertama ada nilai politik, kemudian ada nilai organisasi, nilai pribadi, nilai kebijakan, dan nilai ideologi. Nah, selanjutnya ada implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian tersebut antara lain, yang pertama ada konsep implementasi kebijakan, kemudian ada studi implementasi, yang ketiga ada perspektif teoretik, dan yang keempat adalah model proses implementasi kebijakan. Yang pertama, di sini ada konsep implementasi kebijakan. Dalam pengertian yang luas, implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Nah, di sisi lain, implementasi sendiri merupakan sebuah fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami lagi sebagai suatu proses. Nah, ada banyak ahli nih di sini yang mengutarakan pendapatnya atau pandangannya mengenai konsep implementasi kebijakan ini sendiri. Yang pertama, contohnya ada dari Ripley and Franklin yang berpendapat bahwa implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan, yang dimana hal ini memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, ataupun suatu jenis keluaran yang nyata. Selanjutnya ada juga konsep implementasi kebijakan yang diutarakan oleh Grindel yang menjelaskan pandangannya bahwa secara umum tugas dari implementasi ini adalah membentuk suatu ikatan atau linkage yang tujuannya untuk memudahkan tujuan-tujuan yang ada dari kebijakan untuk direalisasikan sebagai bentuk dari dampak kegiatan pemerintah. Nah, setelah tadi kita sudah membahas mengenai konsep implementasi kebijakan, selanjutnya yang akan kita bahas adalah studi dari implementasi kebijakan sendiri. Nah, sebenarnya ada berbagai macam alasan mengapa studi implementasi kebijakan ini sering diabaikan oleh para ilmuwan politik. Contohnya nih, seperti asumsi-asumsi yang dapat kita katakan naif. Kemudian juga
ada beberapa kejadian, contohnya salah satunya adalah kejadian yang terjadi di Amerika di tahun 1960-an, yaitu pertumbuhan sistem anggaran belanja dan penyusunan program dan perencanaan atau PPB, yang dimana hal tersebut merupakan teknik analitik utama dalam kegiatan mengkaji kebijakan, dan hal ini akhirnya mampu mendorong mereka, para analisis kebijakan, untuk mengabaikan masalah implementasi kebijakan itu sendiri. Tapi namun demikian, hal ini tidak berarti nih kalau proses dari implementasi diabaikan oleh para pembentuk kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan selanjutnya, para ilmuwan politik telah mulai mengembangkan studi dari implementasi kebijakan tersebut. Tapi namun sayangnya nih ya, karena kurangnya perspektif teoritik dalam landasan studi ini, makanya sampai detik ini pun masih belum ada ahli yang mengenalkan kerangka teoritik yang dapat digunakan dalam menyelidiki implementasi kebijakan tersebut. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu perspektif teoritik. Nah, pada dasarnya perspektif kerangka teoritik ini berangkat dari kebijakan itu sendiri. Nah, pada tahap ini proses implementasi bermula. Proses implementasi selanjutnya akan mengalami beberapa perbedaan. Nah, karena adanya beberapa macam keputusan yang menunjukkan karakteristik, struktur, serta hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik itu sendiri. Nah, maka dari itu, dari perbedaan tersebut, Van Meter dan Van Horn menggolongkan kebijakan ini menurut dua karakteristik yang berbeda. Yang pertama, ada jumlah perubahan yang terjadi. Yang kedua, sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemeran serta dalam proses implementasi ini berlangsung. Nah, poin yang terakhir dalam implementasi kebijakan adalah model proses implementasi kebijakan. Lagi-lagi, Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar dari proses implementasi kebijakan. Nah, model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, melainkan juga menjelaskan hubungan antar variabel. Variabel tersebut antara lain adalah ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Kemudian ada sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, dan kegiatan pelaksanaan, dan yang terakhir ada karakteristik badan-badan pelaksana. Nah, analisis kebijakan yang terakhir, analisis kebijakan publik ini merupakan suatu disiplin dari ilmu sosial terapan yang dapat menghasilkan informasi melalui banyaknya metode, sehingga informasi yang didapat itu masih relevan dengan kebijakan yang berlaku. Nah, dengan adanya kebijakan publik, diharapkan masyarakat itu dapat memasuki masa transisi di mana tujuan dan cita-cita negara itu dapat tercapai atau dapat dicapai. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa analisis itu kan merupakan bentuk aktivitas yang dilakukan melalui riset. Analisis juga bisa dilakukan agar keputusan yang telah diputuskan itu lebih memperoleh keuntungannya daripada kerugiannya. Nah, kemudian analisis kebijakan ini tuh memiliki tiga pendekatannya. Yang pertama itu ada pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini memiliki sifat yang faktual, di mana ada penjelasan mengenai sebab dan akibat, dan memiliki tipe informasi yang dapat dihasilkan, yaitu deskriptif dan prediktif. Yang kedua itu ada pendekatan valuatif. Pada pendekatan ini tuh lebih berfokus pada nilai atau apa manfaat dari kebijakan. Nah, tipe informasi yang disampaikan ini juga bersifat valuatif, di mana informasi yang disampaikan itu harus memiliki manfaatnya dan nilainya dari setiap kebijakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada pendekatan normatif. Nah, pada pendekatan ini itu tuh dilakukannya proses analisis, riset, dan advokasi dalam sebuah proses kebijakan. Nah, pada pendekatan ini juga lebih cenderung melihat prosedur atau proses kebijakan itu sendiri, di mana adanya aksi atau apa yang harus diperbuat dari analisis tersebut. Nah, tipe informasi yang dibutuhkan ini bersifat preskriptif.
Nah, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami dari kelompok fasilitator dengan materi dimensi kebijakan. Untuk itu, jika ada pertanyaan dan ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih.